Kita start kuliah berikutnya. Hari ini kita akan ninggalin topik sebelumnya, yaitu Large Language Model. Saya harap kalian berlatih terus. Banyak tools-tools yang mudah bisa kalian pakai kayak Flowise. Jesse udah cover ini minggu sebelumnya ya. Kalian juga bisa lihat tools-tools seperti N8N. Tools-tools seperti ini akan terus bertumbuh, memudahkan kita untuk membuat aplikasi-aplikasi RAG, di mana kalian ngasih konteks dan LLM mengelola konteks tersebut untuk membuat intelligence yang baru. Ya, so kita juga udah review sebagian framework untuk jalanin LLM lokal yang banyak dipakai VLLM untuk cloud skenario. Jadi kalian kalau mau setup sendiri DeepSeek-nya atau mau bikin sendiri kayak Llama, itu kalian bisa install on the cloud. Tentu saja butuh biaya besar di GPU ya. Uh, Pakai tool seperti ini. Ini yang disebut model serving ya. Selain itu juga ada tools-tools yang proprietary dari GPU CUDA, uh, tapi ini juga dibuat open source ya. Jadi tools ini Dynamo ini open source. Kalian bisa implement kalau punya mesin-mesin GPU di cloud. Oke, menjalankan LLM di lokal, kalian bisa coba tools seperti Cortex. Cortex ini mudah diinstal, jadi coba kalian cek di cortex.so, di-download aja untuk Windows atau Mac. Setelah diinstal, kalian bisa jalanin kayak ini, misalnya, uh, can you speak bahasa Indonesia? Ini saya pakai Llama 32 ya. Tentu saja karena saya nggak punya GPU di mesin saya, dia agak lambat jalannya ya. Saya cuma download Llama yang versi 32, 1,2 giga download ya. Dia bisa berbahasa Indonesia, dia bisa running locally ya. Nah, engine Cortex ini bisa kalian dapatin front end-nya seperti Jan.ai, kalian bisa install sendiri, konfigur modelnya di desktop application, dan kalian bisa menjalankan uh, LLM di local PC kalian ya. Jadi Jan AI ini adalah user interface dari dia bikin dari Cortex AI untuk model servingnya ya. Selain itu ada tools juga seperti uh, mungkin yang banyak orang pakai LM Studio ya. LM Studio kayaknya nggak jalan di Mac. LM Studio uh, mungkin di Windows bisa bisa lebih baik ya LM Studio. Silahkan kalian download. Kalau ini modelnya mirip dengan Jan dan Cortex CPP. Ini bisa jadi mungkin dia pakai Olama di belakangnya. Ini bisa kalian tes juga. Oke, kita tinggalin topik soal LLM. Kita akan masuk topik baru hari ini uh, mengenai generatif model untuk image. Ya, kita akan pakai. Saya akan introduce GAN. Biar kalian kebayang, mungkin kalian udah pernah pakai DALL-E gini ya. Misalnya saya bilang make a prompt to visualize students of Universitas Indonesia learning at campus. Oke, saya minta dia bikinin promnya dulu karena kalau promnya jelek ya gambarnya jelek ya. Oke, dia bilang kayak gini nih. Oke, sekalian paste ke
ChatGPT, DALL-E. Dari teks ini dia akan perform name entity recognition, mencari entity-entity, menggabungkannya, setelah itu memvisualisasikan seperti ini. Oke, bagaimana anak-anak UI belajar. Oke, dengan prompt yang sama, ini saya masukin ke model-model yang lebih spesifik di Stable Diffusion kayak Imagine Art. Sekarang juga udah ada banyak AI yang based on DeepSeek ya, jadi kayak Kling AI. Ini juga bisa menggambar, bahkan bisa bikin video, dan lain sebagainya. Ini yang disebut generative model. Jadi kalau kalian punya data, generative model mampu membuat data yang tidak ada di dalam dataset. Oke, kita akan pelajari bagaimana membuat yang seperti ini, start dari generative adversarial network. Oke, so hari ini mungkin kita introduce dulu, minggu depan baru masuk ke deep convolutional GAN. Hari ini kita bahas vanilla GAN. So Richard Feynman pernah bilang bahwa what I cannot create, I do not understand. Kalau memang kita understand pola dalam data, maka kita bisa generate new sample data yang mirip dengan data yang kita punya. Kalau memang kita understand, ya. Banyakan model machine learning itu adalah mencari fungsi pemetaan, misalnya dari data ke label, atau clustering. Jadi model-model yang ada itu biasanya hanya diskriminatif, tapi tidak mampu membuat data baru. Nah, kalau kita pengen buat data baru, artinya kita tidak bisa hanya mempelajari conditional probability, tapi kita harus bisa mempelajari joint probability. Jadi saya pelajarin PXY, ya. So generative model main task-nya adalah given dataset, generate new data yang mirip dengan dataset. Artinya kita harus bisa mengestimate probability density yang mengenerate data sampel atau dataset. Oke, sebelumnya kalian belajar supervised learning, misalnya given X, Y, X data dan Y label, cari fungsi yang memetakan X ke Y, seperti classification dan regression. Dan kalian juga udah belajar model-model dimensionality reduction, clustering, dan lain-lain. Ini agak sedikit berbeda. Generative model masuk ke dalam kategori unsupervised learning kalau kita pakai taksonomi ini, untuk problem yang sering dikenal dengan nama density estimation. Oke, misalnya saya punya data, saya plot dengan kontur plot seperti ini, maka bisa nggak kita cari model untuk memfit kontur plot yang mengenerate data tersebut. Problemnya, kita nggak pernah tahu probability yang mengenerate suatu data. Saya kasih contoh. Misalnya ada foto selebriti di-generate oleh P data. P data di sini unknown probability yang mengenerate foto-foto selebriti. Saya sebut unknown karena memang nggak tahu, kita cuma punya sampel datanya. Oke? Tapi pasti probability itu ada. Karena kalau tidak ada P data, maka tidak ada keteraturan dalam gambar yang di-generate. Gambar di sebelah kanan ini gambar sintetis, orangnya nggak ada, di-generate oleh model. Ya. So, kalau saya bilang ada P data dan PG, P generatif, maka generative model, given training data, generate new sample, dan dari hasil generation sampelnya, dia make sure bahwa probability density yang mengenerate PJ dan P data itu fit. Oke, ini yang disebut problem density estimation. Oke, kita pengen learn PG yang similar dengan P data, walaupun kita nggak tahu P data.
Caranya adalah secara eksplisit kita bisa bikin PG dan kita lakukan parametric fit, tapi bisa juga secara implisit. Kita nggak usah model PG selama saya punya sampel-sampel datanya. Model generatif sangat penting karena bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk mempelajari high dimensionality data, kasih data ke reinforcement learning, complete missing data di semi supervised learning dan lain-lain. Kalian udah nikmati generative learning di tools-tools seperti ini ya. Bahkan sampai Kling dia bisa bikin video. Kalian bisa coba-coba tools seperti ini untuk area-area praktikalnya. So, tidak perlu diragukan, sangat important. Aplikasinya pun sangat banyak di computer vision, di speech recognition, ya, natural language processing. Secara taksonomi ilmu ini, ada generative model itu tetap mencari likelihood, ya, dari sampel-sampel data dengan cara density estimation. Density estimation itu bisa eksplisit, bisa implisit, GAN masuk ke dalam kategori implisit. Ada juga model-model eksplisit yang secara eksplisit kita harus define fungsinya, tapi tidak sebaik GAN dan stable diffusion. Banyak sekali GAN, ya, hingga saat ini. Saya take PhD tahun 2015 di saat GAN explode, ya, sampai semua huruf abjad dan Yunani habis dibikin jadi nama GAN. Ada Agan, Began, Cegan, dan seterusnya. So, kita akan pelajarin dua konsep utama di GAN. Oke, problemnya saya pengen sampel dari high dimension data, saya pengen bisa bikin dataset baru. Gimana caranya? Ide pertama, bikin suatu probability density yang kita ketahui, PZ, anggaplah random noise Gaussian. Dan sampel data Z sebagai input suatu neural network yang kita sebut generator. Neural network ini bisa dibuat pakai multi-layer perceptron, bisa dibuat pakai CNN, dan dia akan mengenerate high dimension data. Z ini adalah low dimension data, sedangkan image yang dia generate high dimension, ya. Jadi intinya kita reduce dimensionality ke suatu model Z, PZ, yang kita tahu rumusnya. Dan pasang generator sebagai pembuat data sintetik, ya, yang nanti inputnya dari random noise. Oke? Bagaimana supaya generatornya pintar? Kita taruh lagi satu neural network, namanya discriminator. Input dari discriminator adalah real image dan synthetic image yang keluar dari generator. Oke? Jadi tugas utama dari neural network diskriminator itu hanya membedakan apakah data ini datang dari real image atau dari synthetic image. Oke? Jadi tugasnya hanya seperti discriminator. Dan dua neural network ini kita adu dalam suatu competitive game, minimax atau zero sum game, yang menurut matematik pasti bisa mencapai equilibrium, ya. Mungkin secara analogi kalian bisa lihat bahwa GAN itu seperti pembuat uang palsu, generatornya, dan ada polisi yang selalu mereview ini duit asli atau duit palsu. Kalau game ini diterusin dalam bentuk minimax atau zero sum game, di equilibriumnya, maka pembuat uang palsu jago sekali membuat uang palsu, dan polisi sudah tidak bisa membedakan lagi. Jadi di waktu di training, dia akan selalu bilang 0,5 hasil probability dari discriminator. Karena dia udah bingung atau dia udah confused, ini asli atau ini palsu. Oke, analogi ini yang sering dipakai sejak awal
waktu Ian Goodfellow menampilkan paper ini di NIPS 2016, ya. So, kita buat model matematiknya, anggap P data, ya, yang unknown kita sebut QX, dan PG tadi kita sebut P, probability dari model. Kita gambarin GAN modelnya seperti ini, G akan sampling dari Z, ya, Z itu diproduce oleh PZ, sehingga kita bisa bilang X itu sama dengan PXZ. D-nya akan receive data dari X dan QX, dan dia output probability, kalau dia 0 itu dia fake, kalau dia 1 itu dia real, dan kalau 0,5 dia confuse. Kita bikin suatu model objective function minimax game. Ingat di minimax game ada dua agent. Di sini agentnya G dan D. Saling beradu dalam konteks zero sum. Satu menang, satu harus kalah. Oke? Jadi saya minimizing parameter theta G untuk generator dan maximizing parameter theta D untuk discriminator. Saya buat dia punya minimax loss function. Kalau saya punya 2 kali minimization, kita bisa perform stochastic gradient descent ascent. Kita provide gradient ascent di discriminator dengan loss function seperti ini, dan provide gradient descent di generator dengan loss function 1 dikurang D theta dengan input G theta G. Oke, ternyata waktu di training ini kurang stable, ya. Kenapa kurang stable? Karena log 1 dikurang D ini membuat training algoritma ini menjadi unstable. Nanti kita akan pelajari minggu depan model-model yang lebih stable seperti Wasserstein-Gunn. Tapi hari ini kita cukup belajar minimax gun atau gun. So, bagaimana trik untuk membuat ini jalan dengan baik? Idenya sederhana. Kalau lihat di sini loss function-nya dari generator itu 1 kurang D, kalau saya hilangin 1 minusnya, saya cuma pakai D-nya, log D, dan saya ubah problem ini menjadi problem yang tadinya minimization menjadi maximization, maka saya punya problem baru namanya maximize G theta. Jadi instead of minimizing dan maximizing, sekarang jadi maximize. Jadi stochastic gradient ascent descent menjadi stochastic gradient ascent. Ternyata dengan itu non-saturating gun, ini dinamain NS gun, itu jadi lebih baik dibanding yang gun yang cost function-nya seperti ini. Oke, kita bisa lihat satu animasi untuk menggambarkan bagaimana gun bekerja. Jadi setelah ini kalian bisa praktikum, implement simple non-saturating gun, generator dan discriminator, pakai MLP aja, bikin data sintetik misalnya untuk circular pattern dan lain-lain. Kita coba bikin dataset sendiri, misalnya tulisan UI. Oke. So, data ini ada polanya, yaitu UI tulisannya ya. Jadi kalau saya generate data baru, sebaiknya dia tetap membaca UI. Oke, cukup. So, GAN ada generator yang di-input oleh random noise sampling. Ada discriminator yang menunjukkan ini data dari real atau dari fake. Dan kita harus bisa train parameter generator dan discriminator yang diimplement dengan MLP. Bisa juga dengan convolution neural network yang sering disebut deep convolutional gun, DC gun. Ya, tapi di model awalnya cuma pakai MLP biasa. Ya.
kita define satu loss function, dan dia melakukan min-max optimization. Kalian bisa lihat, pertama dia tebak, dan kita harapin kalau dia stochastic gradient descent-nya min-max, artinya satu minimizing, satu maximizing. Ya. Anggap probability density yang mengenerate real data itu adalah Q, anggap probability density fake sample adalah P, maka jarak antara P dan Q kita sebut jarak antara dua probability yang diukur dari sampel-sampelnya, itu sering disebut dengan nama Kullback-Leibler divergence atau Jensen-Shannon divergence versi simetri dari Kullback-Leibler divergence. Di pelatihan ini kita expect bahwa generator loss dan discriminator loss makin berkurang, dan jarak divergensi antara P dan Q, antara real dan fake data distribution, itu minimizing. Ini akan cukup lama untuk kalian lihat sampai dia bisa generate tulisan UI, tapi saya harap contoh sederhana ini bisa mengexplain basic konsep dari GAN, yaitu dua konsep. Kita downsampling ke lower dimension, dan kita create minimax game antara dua neural network yang di-compete di dalam zero-sum game. Ya, kalau ini di-train, dia bisa mencapai equilibrium yang awalnya kita pikir itu adalah Nash equilibrium dalam teori GAN, dalam teori game. Tapi kalau lihat algoritmanya, itu adalah saddle point dalam optimisasi stochastic gradient descent ascent, atau sering disebut saddle point di optimization, ya. Jadi mungkin kalian pernah belajar convex optimization, saddle point di optimization itu mungkin gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kayak, oke, jadi ada bidang seperti ini, kita nyari saddle point-nya, jadi kita bisa minimizing sama maximizing, kalau tergantung arahnya ya, kita bisa minimizing dan maximizing at the same point. Oke, di penelitian S3 saya mengatakan bahwa algoritma ini harusnya tidak perlu ada looping yang seperti ini. Ya, ini kan seperti dua kali looping. Looping dulu ini discriminator sampai stable gradiennya, baru update generator. Jadi forecast step ini nggak perlu sebenarnya. Oke, jadi langsung aja. Itu yang disebut simultaneous stochastic gradient ascent descent. So, mungkin cukup materi perkenalan GAN hari ini. Silakan kalian bisa play dengan data sintetik sama JC. Bikin contoh seperti yang ini. Mungkin bentuknya sirkular, dan kalian coba implement pakai MLP. Bikin GAN-nya supaya dia bisa mengenerate data baru yang mirip dengan tulisan UI. Ini hanya dalam dua dimensi, ya. Tentu saja kalau high dimension kayak image, kalian butuh GPU seperti di mungkin Google Colab aja nggak cukup ya. Kalau kalian generate data celebrity yang tadi, kalian butuh GPU yang lebih besar. Oke? So, minggu depan kita akan lihat problem dengan non-saturating GAN, dan kita akan pelajari arsitektur-arsitektur, dan pertemuan berikutnya kita akan pelajari Wasserstein GAN yang saat ini banyak dipakai. Kalau awalnya GAN datang dari probability theory, Wasserstein GAN justru datang dari optimal transport theory yang diformulasikan matematiknya sejak tahun 1800-an. Nanti kita akan pelajari 2 minggu dari sekarang, dan setelah itu kuliah kita akan berakhir, masuk ke masa ujian akhir. Oke? GAN dan Stable Diffusion bisa dibilang sekarang state of the art generative model untuk image dan video.
Imagine Art tadi yang kalian lihat itu adalah Stable Diffusion. Ada banyak sekali model-model lainnya seperti Flux dan lain-lain. Teknologi ini bukan teknologi masa depan, udah ada di sekitar kita. Jadi penting untuk kalian untuk pelajarin model-model GAN dan Stable Diffusion. Oke, saya close kuliah sampai di sini. Silahkan lanjut praktikum 30 menit dengan Jesse. Coba bikin GAN-GAN sederhana kalian menggunakan Vibe Coding. Let AI yang code berdasarkan kalian punya pemahaman tentang model GAN. Silahkan Jesse. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Selamat selamat siang semuanya. Selamat datang di seksi praktikal untuk perkuliahan pada siang hari ini. Untuk saat ini kita bakal coba implementasi ya tadi ya, GAN ya, atau Generative Adversarial Network. Coba share screen terlebih dahulu. Oke. Seperti biasa ya, kita pakai ChatGPT untuk kita coba prompting dan juga Google Colab di sini. Eh, di sini kita coba implementasi dengan prompting seperti biasa ya. Nah, untuk hari ini kita coba tadi implementasikan, kalau kita lihat GAN gini ya. Nah, dia tuh ada model. Nah, dia tuh tadi sempat ada visualisasi juga ya. Jadi tuh dalam GAN itu dia bakal ada nama generator dan juga ada namanya discriminator. Sorry, discriminator. Jadi ada dua model nih dalam satu GAN gitu ya. Jadi tadi generator dan juga discriminator. Tadi juga ya, jadi ada sampel dari yang aslinya dan si generator ini dia bakal ngebuat fake samples atau coba ngegenerate tiruannya lah, tiruan dari real sample. Nah, dari tiruan ini diisi masukin ke diskriminator. Si diskriminator tugasnya itu cuma ngecek ini gambar asli apa gambar palsu nih. Kalau palsu berarti ulang lagi, si generator buat lagi. Kalau eh, kelihatan kayak asli, berarti dia tuh udah bagus lah hasilnya. Jadi tujuan utama si generator itu dia ngebuat gambar palsu yang mirip dengan real sample ini dengan data satu kita punya sampai si diskriminator itu nggak bisa bedain ini gambar asli atau gambar palsu. Uh, jadi coba generate terus dari awalnya sebuah random noise ya. Dari random noise. Jadi makanya kalau kita pakai GAN, outputnya itu seringkali berbeda setiap kali ngeran. Karena dia inputnya adalah sebuah random noise. Random noise yang dicoba train buat generate fake image-nya. Sampai dia fake image-nya sampai bagus, lumayan bagus, sampai dia tuh nggak bisa dibedain lah sama gambar aslinya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk implementasinya, kita coba implement aja ya. Misalnya kita minta eh, contoh, mana nih? Contoh arsitekturnya lah, kita jelasin. Misalnya, explain the architecture of GAN gitu misalnya. Nah, tadi ya, ada generatornya. Tugasnya dia cuma generate data that's indistinguishable from real data. Inputnya tadi, sebuah random noise vector bernama Z dari normal distribution. Nah, outputnya itu adalah fake image yang udah di-generate. Nah, dia sendiri, si generator itu sendiri dia udah pakai neural network sendiri lah. Jadi dia punya beberapa neural network. Nah, terus dia uses upsampling layers seperti transport convolution to convert noise into structured data. Nah, tadi itu untuk generator. Nah, yang kedua itu tadi ya ada nama discriminator. Nah, tugasnya tadi cuman ngebedain nih apakah dia real or fake. Jadi itu data sorry, inputnya masuk itu kira-kira beneran apa bohongan nih. Kalau bohongan suruh bikin lagi. Kalau udah bagus, udah kelihatan dia nggak bisa bedain, berarti itu udah bagus hasil generationnya dari si generator ini. Terus outputnya jadi skala probability jadi antara 0 sampai 1.
Terus arsitekturnya sama, dia pakai deep neural network untuk dia nge-discriminate ya. Terus dia pakai down sampling layers. Jadi outputnya yang tadinya beberapa dimensi jadi satu dimensi karena dia cuma outputnya hanya real atau fake aja. Terus dia juga ada training loopnya. Nah, si discriminator itu untuk eh, dia ngetrain untuk maximize the probability of assigning the correct label. Jadi dia tugasnya tuh tadi bisa ngebedain gitu. Bisa ngebedain mana yang real, mana yang fake. Nah, yang kedua, coincidence generator ini di dalam training loop itu eh ditrain untuk ngebohongin lah si discriminator by minimizing its ability to distinguish fake from real. Jadi dia coba ngebuat fake-nya sangat bagus sampai dianggap real oleh discriminator gitu. Nah, ini juga ada objective function-nya, si discriminator loss dan juga generator loss ya. Dan juga ada diagramnya itu sebenarnya mirip-mirip sama yang di sini harusnya. Nah, untuk variansinya nanti kita coba belajar ya untuk yang next next lecture. Oke, di sini kita bakal coba implementasi dari GAN ini pakai namanya biasa kita pakai ya. Kita pakai MNIST dataset. Dan kita coba from aja, right, cell in Google Colab to load MNIST dataset. Iya, oke, aku copy aja. Nah, kan ke sebelumnya itu salah satu contohnya yang disampilin juga itu uh, gambar dari celebrities pictures ya. Jadi dari banyak dataset gambar selebriti, si generator itu bakal nyoba ngebuat gambar-gambar fake images lah atau gambar orang bohongan sampai dia sampai mirip. Cuman ini kalau celebrities itu kemungkinan dia bakal banyak banget ya. Sorry. Eh, Bakal susah ngetrainnya. Kita coba pakai yang agak lebih sedikit aja. Pakai MNIST, dia itu lebih, pertama datanya cuma sedikit, jadi nggak banyak. Tapi dia tuh data saya bisa lumayan banyak lah. Walaupun untuk GAN ini, dia itu emang biasanya lama sih mau pakai eh, data yang gimana pun aja. Jadi lumayan makan waktu dan makan resources. Makanya ya mungkin nanti biar training bisa lebih cepat kita coba pakai runtime yang GPU ya. Kita bakal pakai GPU. eh, Coba run lagi. Harusnya sudah pakai GPU ya. Oke, sambil dia nunggu, kita coba prom aja lanjut ya. Kita coba prom buat nampilin beberapa contoh yang ada di dataset. Kita misalnya cell to show some of the data MNIST gitu. Coba lihat. Kita coba minta sama labelnya kali ya, biar kelihatan. Label. Coba ulang. Oke, kita copy lagi, ulang. Coba. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi ada angka 5, angka 0, 4, 1, 9, 2, 1, 3, 1 lagi, dan 4. Nah, ini gambar tangan ya. Seperti yang sebelumnya biasa kita coba. Contohnya kayak gini ya. Ada angka, ada banyak, dia coba ngetrain. eh, nah, kan si gen ini, kan sebelumnya kita biasanya untuk MNIST ini kita pakai untuk classification ya. Jadi, tulisan tangan, angka gitu ya. Misal yang ini nih. Ini dia tuh angka berapa nih? 0 kah? 9 kah? 8 kah? Nah, itu untuk classification. Nah, kalau GAN ini, itu bisa dibilang lebih kebalikannya ya. Jadi, kita minta dia untuk coba dong generate angka 0, gambarnya kayak gimana sih gitu. Nah, dia coba nanti ngebuat angka 0 sendiri menggunakan GAN tadi.
Nanti misalnya kita eh, minta gambarin angka 2 dong. Nah, eh, nanti si Jan itu tadi karena si generator model udah di train, yang dianggap oleh discriminator itu udah nggak bisa dibedain lagi sama angka 2 beneran. Nah, itulah yang bakal di-generate oleh si Jan ini. Hasilnya mungkin eh, kadang kurang bagus, kadang bisa bagus banget, tergantung di train aja ya. Terus juga mungkin resource untuk Gen ini karena lumayan gede, jadi bisa jadi eh, kadang outputnya itu bagus. Misalnya kayak Gen result nih, kalau sering lihat yang biasa ya gitu ya. Kalau yang bagus, nah dia ini hasil dari Gen nih. Eh, Gambar orang ini tuh nggak ada, cuman hasil discriminator ini, sorry, ini di generator oleh generator, tapi si discriminator udah hampir nggak bisa bedain. Dari sisi generator itu bagus banget, si discriminator itu juga bagus karena dia eh, apa ya? Buat ngebedain juga harus tahu ya. Kira-kira bagus seperti apa. Misalnya. Tapi kadang ada beberapa juga yang jadi kelihatan aneh untuk gunnya. Karena si dodonya tuh kurang bagus lah, kurang diterima bagus. Nah ini kayak contohnya nih, contoh-contoh output muka yang tidak taruh gen. Makanya kadang suka, mungkin sekarang itu udah lumayan bagus-bagus ya. Tapi pas dulu itu pasti sering kalau ngeliat hasil output dari Jan itu outputnya mukanya agak agak berantakan lah, nggak seperti muka aslinya. Sekarang juga untuk yang sekarang kayak Pertidal, muka orang tuh juga kadang bisa jadi kadang juga nggak begitu bagus. Tapi makin sekarang itu makin bagus juga sih sebenarnya. Oke, di sini kita coba eh, ini aja ya, implement Jan ya, coba di sini. Nah, tapi di sini coba implement satu-satu aja ya. Dari generatornya dulu mungkin dari kan. Kita kasih aja, kasih tahu. I want to implement GAN model, sorry, using TensorFlow. Uh, I want to do it in steps. Nah, kita coba minta dia biar bertahap ya. Kita coba buat generator dulu, baru si discriminator, dan terakhir GAN model keseluruhannya. Dan training loopnya juga pastinya. Kita minta now implement the generator part first. Nah, ini coba buat generatornya, input information. Nah, ini dia ada beberapa layers ya. Jadi ada dance-nya, ini tuh 7 kali 7 kali 56. Jadi pasti inputnya ya. Dia terus pakai relu, coba nge-transform pakai, sorry, dan cuy coba nge-return modelnya. Kita coba run aja. Salah, belum di copy. Copy dan paste. Nah, di sini ada kelihatan ya layers ada apa aja. Ada dance layer, dia coba nge-normalize, terus dia pakai Liquid Relu juga, coba nge-reshape, convolution transpose, dia coba normalize lagi, recalculate lagi, dan sebagainya lah. Ini ada layers untuk di modelnya si generator. Nah, terus kita coba next step-nya ya. Kita coba minta buatin si modelnya discriminator. Kita prom aja. Now create the discriminator part of kan model misalnya. Nah, dia juga sama ya. Coba bikin modelnya pakai TensorFlow sama. Nah, tapi di sini bisa dilihat juga ya. eh, Hasil output akhirnya atau output layernya itu dia bakal satu. Dia tuh tadi dia itu tadi outputnya probability dari ini ya. Boleh penjelasannya. Si discriminator itu skala probability roll of fake. Jadi dia cuman output tadi cuman apakah dia itu asli apa palsu hasil deteksinya. Coba kita build. Nah, tapi ini belum di run ya.
Nah, di sini kita coba combine lah untuk si generator dan juga discriminator. Kita minta aja red new cell to combine the generator and discriminator models to create a whole gitu ya. Sorry, a complete aja deh. A complete dan model that can be trained misalnya. Train later. Kita coba di sini kita coba train. Kita coba combine aja. Oke, discriminator nggak false, jadi si discriminator nggak bakal nge-train. Eh gun inputnya dia bakal nge-input dari shape dengan 100. Generate image itu dia bakal ngelewatin si generator. Jadi generator itu bakal masuk. Oh, ini tuh berarti ininya ya. eh latent ininya, inputnya atau random noise-nya. Nah, dari generate image ini dia bakal masuk ke discriminator. Dia bakal ngecek apakah itu kelihatannya real atau dia kelihatan palsu gitu ya. Coba copy aja. Nah, ini summary-nya. Jadi input layer, sequential, sequential. Nah, dari sini baru kita bisa coba untuk ngetrain si modelnya. Kita minta aja pattern cell to train the gun model. Terus kita bilang pakai uh, dataset yang tadi ya, MNIST yang pertama kita udah load tadi ya. With previous MNIST dataset, kita minta set misalnya epoxnya nggak usah banyak-banyak, paling 50 epox kali ya. 50 epox and kita minta base size-nya 64. Oh ya, biar bisa kita lihat prosesnya juga ya. Kita coba minta print the current epox biar kita tahu dia prosesnya sedang di mana, dan juga uh, show the generator mana nih? Generator upload misalnya every 5 epoch gitu lah. Nah, jadi uh, saya coba ngetrain model gen tadi dengan si generator dan generator tadi dengan tadi ya untuk training loop sebanyak 50 kali iterasi base size-nya 64. Nah, setiap dia per epoch dia bakal ngetrain, oh ini lagi epoch pertama, lagi jalan epoch kedua. Dan terus untuk setiap 5 epoch dia coba progresnya bisa kelihatan lah. Kira-kira hasil generate itu seperti apa. Coba copy aja. Code, code. Coba kita run. Step, image batch, error not enough values to unpack. Coba kita debugging sedikit. Kita kasih errornya tadi ya. Because gradients are known. This can happen if the model values are used to enable false. Hmm, bentar. Replace the two optimizer line in train step. Berarti di train step ini ya. Oh, ini berarti. Nah, coba kita jalan lagi. Masih ada error, nggak ada values. Masih sama. Coba kita minta juga ya. Buat ngasihin aja sih the full dan script code. Biar tahu benernya itu seperti apa ya. Nah, coba kita jalanin lagi ya. Ada error lagi. Argument service seconds all input step sensor 64282811 S0. Nah, ini kemungkinan dia belum
paham nih tentang yang baru si si library-nya TensorFlow yang dipakai di uh, Google Colab seperti itu. Di replace si X-train-nya itu X-train sama dengan npn PSCAM. Kita ganti dengan ini ya. Jangan lupa make sure this line access to normalize. Oh udah ya. X-train min 127 per oh bener ya. Kita coba lagi. Semoga bisa. Nah, ini lagi jalan di train start. Lagi jalan ini berarti ya. Ada error lagi. Kita lihat argumen target dan output masih every same shape. Yang satu 64, yang satu 32. Kita kasih lagi aja. This is the target output. Okay. Here the ensure both unreal and fake images bases are the same size. Replace this line, noise, with this TF random normal. Oh, this one. Okay. Hmm. Dia ada warning. Kita minta aja update Discord. Satu cell kita coba kasih aja deh. Dia bisa benerin nggak ya? Oke. Kita coba training loopnya lagi. Kita paste. Kita lihat. Bisa nggak ya? Udah stuck di sini lagi nih. Belum ke train step. Hmm. Oke, di jalan nih. Epoch 1 selesai. Nanti dia bakal ngeprint setiap epochnya. Tapi tadi kita buat untuk si gambarnya ya, itu nampilin hanya setiap per 5 ya. Nah, ini epoch 2 selesai. Mungkin ini lumayan lama ya. Kita setnya kan epochnya tadi 50. 50 itu pun dia hitungannya sebenarnya sedikit untuk kita ngetrain sebuah game. Nah, makanya kenapa tadi dibilang cukup lama untuk cukup butuh resource dan waktu yang lama untuk nge-train sebuah gen. Nah, karena itu kita juga di dalamnya itu kan juga ada ini ya, ada dua separate model yang berbeda. Jadi si generator nge-train, si discriminator juga nge-train untuk mencapai tadi titik equilibriumnya lah. Nah, ini hasil epoch pertama ya. Dia masih jelek semua karena masih pertama si generatornya belum di-train bagus dan masih jelek lah bisa dibilang. Si diskriminator yang ini masih nganggap ya ini masih belum benar lah, belum masih masih jelek. Dan mostly di sini masih hanya random noise. Mungkin karena ini biar lebih cepat aja, aku ada coba share yang udah jadi sebelumnya hasil trennya ya. Uh, Nah, ini sebenarnya juga sama. Dia pakai MNIST, dua plot. Nah, ini coba yang generate generator dan juga discriminatornya, dan di akhir dia coba ngebuat uh, hasil akhirnya ya, model Sigan ya. Di sini dia coba epoxnya 1000 ya, jadi harusnya lebih bagus. Dia coba ngetrain sebanyak 1000 iterasi dengan BCS64 dan dia coba nge-save setiap 1000 epoch. Sorry, apa nih? Save interval ya. Hmm, kita coba aja. Oh, di sini coba nge-save generated itu per epoch 1000 ya. Nah, kita coba aja. Hasil outputnya dia itu nah, jadi awal-awal sama mirip lah kayak di sini ya. Dia tuh awal-awal random noise aja.
nggak kelihatan ini tuh angka berapa. Nah, tapi kalau kita coba scroll ya, scroll terus, mana nih lanjutannya? Hasil save selanjutnya. Nah, nah di sini yang kedua tuh udah mulai kelihatan ya, walaupun masih kayak noise-noise aja, tapi kelihatan kayak ada ini kayak 8 gitu ya. Nah, ini si generatornya itu udah mulai mulai belajar lah. Gimana sih bentuk angka? Misalnya 8, bentuk angka 3, bentuk angka 6, angka 9. Seperti itu. Si Disclaimer itu juga bisa coba ngebedain gitu. Ini angka angka 8 beneran apa angka hasil bohongan nih gitu. Terus kalau lihat kita sampai bawah sini ya. Kita lanjut dulu. Terus ada lagi. Nah, di sini makin bagus ya. Yang angka 0, angka 7, 9 makin kelihatan gitu ya hasil hasil outputnya dari generator. Nah, kalau lihat sampai bawah, terus coba kita skip berapa step ya. Mana ini? Lumayan banyak ya, 1000 epoch sih. Ini juga ngetrennya ditinggal tidur kayak ini. Mana nih ya? Mana dia gambarnya? Nah, oke. Di sini udah hasil latestnya lah. Dia tuh angka 2, 3, 3. Nah, ini gambarnya tuh nggak di dataset semua. Purely di generate oleh si generator part of GAN gitu ya. Tapi mungkin di sini masih walaupun udah ini epoch 1000 ya. Ke 9000. Epoch 9000 itu pun masih ada yang nggak begitu kelihatan outputnya ini gambar apaan gitu. Tapi mostly dia udah bagus ya. 2 3 3 4 4 0 6 6 3 5 gitu ya. Kita udah sebagai manusia tuh kita udah tahu dia tuh gambar apa. Kayak tadi ini walaupun si gambarnya berantakan kita tahu ini tuh gambar muka gitu. Tapi eh kalau mau sampai dia perfect gitu masih hampir bener-bener kita nggak bisa bedain kalau itu ada buatan eh dan gitu atau AI itu butuh resource yang lebih mahal, lebih lebih jauh lah. Ini aja cuma 1000 masih agak jelek. Nah, ini ada contoh hasilnya ya. Eh, hasil akhirnya lah. Yang angka 1, angka 7. Cuman masih ada yang nggak jelas juga nih ya. Nah, itulah hasil dari Gen. Nah, di sini ada lanjutannya sebenarnya. Sebenarnya dari Gen itu untuk kita dapetin akurasinya atau hasil evaluasinya kayak nih hasil Gen-nya bagus apa enggak sih? Kan itu agak susah ya. Kalau sebelumnya kalau kita pakai eh, buat classification kita bisa bisa bandingin dengan ground truth-nya. Jadi angka harus hasil classification harusnya ini dan dia hasil prediksinya ini nih. Kalau salah berarti prediksinya accuracy-nya berkurang, kalau benar berarti makin nambah gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau hasil GAN ini biasanya itu pakai namanya eh, FID namanya. Threshold Inception Distance. Lalu kita coba tanya ya, itu gimana sih kalkulasinya? Is uh, what's it tells? Nah, jadi threshold distribution is a metric used to evaluate the quality of images generated by generative model kayak GAN gitu ya. FID ini compares the distribution of real images to the distribution of generated fake images in the future space of a pre-trained inception V3 network. Nah, inilah. Jadi dia tuh ngebandingin distribution dari ininya ya, dari gambar yang udah tahu bener dan hasil gambar yang itu adalah sebuah fake gitu ya. Nah, ini masih coba nge-train tampilan begini-gini aja. Nah, ini ada formulanya buat ngitungnya. Nah, kalau lower FID-nya berarti bagus. Kalau nol, generated and real image distribution are identical. Jadi, nggak ada bedanya lah hasil dari output yang fake dan juga real. Itu benar-benar bagus. Kayak kelihatan kayak asli. It levels both image quality, kayak sharpness, realismnya, terus diversity. Jadi, macam-macam outputnya. Terus FID is more robust than all metrics like Inception Score. Jadi main bagus lah, biasa dipakai untuk matrix evaluation ya.
Nah, dia juga buat benchmarking GAN, tracking progress during training, comparing different situation of parameters. Nah, tadi untuk hasil yang ini, tadi ya sekitar minus 0,72 ya. Jadi dia agak eh, ke- agak jauh. Oh, dia pangkat 54. Berarti kali 10 pangkat 54. Jadi gede banget ini, hitungannya. Terus dicoba tadi ya untuk Inception Score dan juga FID. Nah, ini juga hasil, ini harusnya bisa diplot nih hasil dari FID masing-masing. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk contoh perkuliahan hari ini. Untuk minggu depan kita bakal coba eh, explore tentang tipe GAN lain, yaitu one sustain GAN. Tapi untuk hari ini kita sampai sini aja. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan diselesaikan. Terima kasih semua.